Ada dua klub Liga Inggris yang dibenci pemiliknya oleh para fans dari klub tersebut. Dan minggu ini dua klub tersebut akan beradu di Old Trafford. Manchester United menjamu Newcastle yang bisa disebut dengan judul duel kedua klub yang pemiliknya paling dibenci. Setidaknya kedua kelompok kepemilikan memarkikan uang tunai dalam klub masing-masing untuk bisa kembali bersaing di Eropa. Kembali ke Liga Champions akan menentukan musim yang sukses bagi United. Sementara Newcastle mungkin bisa dalam satu atau dua musim lagi. Minggu jam 8 malam 16 Oktober Manchester United akan menghadapi Newcastle United di Old Trafford. Manchester United akan menghadapi Newcastle di lanjutan Liga Inggris pada hari Minggu sore. United belum pernah dikalahkan oleh Newcastle sejak pertandingan di St. James Park pada 6 Oktober 2019. United telah menang 4 kali dan seri sekali dalam 5 pertandingan terakhir sejak kekalahan itu. Investasi besar para pengusaha Arab Saudi dan fakta bahwa klub Newcastle telah merekrut pemain yang lebih baik. Beberapa pemain Newcastle nampaknya berpikir bahwa mereka adalah sesuatu yang bisa dipandang lebih besar dari seharusnya. Mereka jauh lebih baik, tapi mereka tidak memenangkan sesuatu apapun atau berbuat sesuatu yang luar biasa. Sang manajer Eddie Howe tampaknya percaya bahwa The Magpies bisa menjadi sebesar United hanya dalam beberapa tahun ke depan. Mungkin dia terlalu percaya bahwa The Magpies tak pernah sebesar United. Ini adalah 96 tahun sejak gelar Liga Papan Atas terakhir mereka. Mereka punya harapan, namun dengan sedikitnya prasarana yang bisa diperlengkapi dalam klub mereka untuk menjadi sebuah klub yang sukses, tentunya akan menjadi penghambat paling besar di dalam tujuan mereka merajai Liga Inggris. Newcastle musim ini sudah bermain lebih baik dari musim lalu, dan mereka juga punya sejumlah pemain yang nampaknya sudah matang dan cukup berbahaya. Namun di atas kertas, Manchester United tetap lebih baik dari The Magpies dalam kebangkitan mereka bersama Erik ten Hag. Bagaimana persiapan kedua pemain? Mari kita simak bersama-sama. Dari kubu setan merah, Anthony Martial kembali diragukan karena cederanya masih belum pulih. Sementara Harry Maguire yang punya masalah cedera paha belum bisa fit untuk bermain dalam laga ini. Sementara Scott McTominay diskor dalam satu pertandingan akibat akumulasi kartu kuning. Sementara Donny van de Beek, Brandon Williams, Aaron Wan-Bissaka dan Mason Greenwood akan tetap absen dengan masalahnya masing-masing. David De Gea yang bermain bagus baru-baru ini akan kembali dipercaya penjaga gawang utama bagi Manchester United. Sementara pertahanan United telah jauh bermain lebih baik pada awal musim ini dan Lisandro Martinez adalah bagian besar dari itu. Saat bermitra dengan Rafael Varane adalah sesuatu yang baik bagi United karena keduanya bekerja sama dengan baik. Namun cedera Varane baru ini menjadi masalah yang menyebabkan Victor Lindelof bermain. Lindelof juga bermain cukup baik saat dipanggil musim ini, tapi terkadang kurang tenang yang bisa menjadi titik lemah bagi pertahanan Manchester United. United tidak memiliki banyak back yang harus dilakukan melawan Omonia, tapi dengan Varane fit, maka Lindelof akan masuk kembali ke bangku cadangan. Posisi fullback United akan tetap mempertahankan Diogo Dalot yang diinginkan oleh Barcelona, dan United menunjukkan akan menawarinya kontrak baru. Sementara di sisi kiri adalah Luke Shaw yang nampaknya kembali menggantikan Tyrell Malaysia yang tidak bugar dan menemukan untuk pertandingan saat melawan Omonia. Scott McTominay akan skorsing satu pertandingan sehingga ia akan digantikan oleh Casemiro dan akan berduet dengan Christian Eriksen yang menggantikan Fred yang bermain buruk pada hari Kamis. Eriksen tidak menjadi starter melawan Omonia dan dia bisa menjadi pembeda karena dia sudah fit. Dia bermain selama 20 menit jadi bisa bugar untuk pertandingan ini. Casemiro mulai beradaptasi di United dan menampilkan performa man of the match dalam kemenangan 2-1 atas Everton akhir pekan lalu.
dan juga menjadi pemain paling penting saat menang atas Omonoya. United memiliki beberapa pemain hebat di posisi penyerang lubang, posisi nomor 10, dengan Bruno Fernandes masuk Europa League Team of the Week saat tampil menghadapi Omonoya, meskipun dia sebetulnya tampil buruk, bahkan gagal membuat United menang dengan banyak gol. Tapi dia tetap akan menjadi starter melawan Newcastle. Sementara Anthony yang bermain buruk saat melawan Omonia akan tetap menjadi starter dengan Jadon Sancho sekali lagi menjadi cadangannya. Sancho mendapatkan satu umpan atau satu assist saat menghadapi Omonia, jadi nampaknya dia akan punya kesempatan bermain lebih saat menghadapi Newcastle. Sementara pemain yang sedang on fire adalah Marcus Rashford, memiliki peluang banyak menghadapi Omonia dan tampaknya akan kembali diturunkan sebagai starter. Ronaldo akan kembali tampil di depan sebagai striker tunggal saat Anthony Martial masih bergelut dengan cedera. United akan tampil dengan 4-2-3-1, De Gea di bawah Mister, Dalot, Varane, Martinez dan Shaw di belakang, Erikson, Casemiro di tengah, Rashford, Fernandes, Anthony untuk menyokong Ronaldo. Beralih ke Newcastle, penandatanganan yang menghabiskan rekor klub Newcastle, Alexander Isak masih cedera parah sehingga diragukan bermain dalam laga ini. Sementara Caldrawo masih berkutat dengan cedera pergelangan kaki. John Joe Shelby dan Matt Ritchie juga masih cedera sehingga mereka semua tidak bisa ditampilkan bersama Enu Fred yang baru saja terkena cedera lutut. Sementara Nick Pope akan beroperasi di bawah misar gawang The Magpies setelah kebobolan 1 gol saat melawan Manchester United. Fabian Schär akan bekerja sama bersama Sven Botman di jantung pertahanan Newcastle untuk fokus menghentikan setan merah mencetak gol selama 90 menit. Target telah memulai 2 pertandingan terakhir Newcastle di bangku cadangan, tapi itu bisa saja berubah menghadapi Man United. Pemain berusia 27 tahun itu keluar dari starting 11 dalam beberapa pekan terakhir, di mana Sven Botman menggantikannya sebagai bek kiri. Eddie Howe kemudian memilih untuk mendorong Burn keluar sebagai bek kiri, meninggalkan Target di bangku cadangan. Mantan pemain Aston Villa itu tampil sebagai pemain pengganti saat menang atas Fulham dan Brentford. Namun ia masuk sebagai bek kanan di kedua kesempatan menggantikan kapten Kieran Trippier. Burn sekali lagi menjadi bek kiri dalam kemenangan 5-1 atas Brentford sebagai kapten Newcastle. Pemain berusia 30 tahun itu menampilkan performa yang solid tapi tidak senyaman saat mengenakan seragam hitam dan putih. Trippier kembali akan menjadi starter di posisi bek kanan, sementara Dan Burn mencoba untuk kembali menampilkan performa yang solid di bek kiri. Sementara itu Joe Willock, San Longstaff dan Bruno Guimaraes harus menghasilkan tampilan yang bagus sebagai para pemain di lini tengah. Ketiganya akan bertanggung jawab untuk menahan lini tengah dengan baik dan menciptakan berbagai peluang di sepertiga akhir. Jacob Murphy bisa mendapatkan starter untuk sayap kiri, sementara Miguel Almiron di sayap yang sebaliknya. Sementara Callum Wilson akan menjadi ujung tombak utama serangan Newcastle meski gagal mencetak gol sepanjang akhir pekan lalu. Newcastle akan tampil dengan formasi 4-3-3, Nick Pope di bawah misar gawang, Trippier, Schär, Botman dan Dan di belakang, sementara Guimaraes, Longstaff dan Willock di lini tengah dengan trio penyerang Murphy, Almiron dan Wilson. Pertandingan ini akan dipimpin oleh ofisial wasit Craig Pawson, asistennya Mark Perry dan Scott Ledger, sementara fourth ofisialnya David Guti, dengan wasit VAR Jared Gillett dan asistennya Neil Davis. Dua Manchester United Axel Tuanzebe dan Brandon Williams tampaknya akan meninggalkan Old Trafford pada Januari. Menurut ahli transfer Dean Jones, tak satupun dari bintang bergaji 115.000 pound sterling per minggu telah bermain untuk MU untuk beberapa waktu ini. Jones menganggap ada setiap peluang mereka akhirnya bisa pergi di Januari. Kedatangan Lisandro Martinez berarti United kini punya 5 bek tengah senior di skuad mereka, jika termasuk Phil Jones yang tidak pernah bermain sepanjang musim lalu. Tyrell Malacia juga telah memberi Luke Shaw beberapa kompetisi dan perlindungan di bek kiri, dan akhirnya mengakhiri kemungkinan kesempatan Brandon Williams untuk bermain kembali di Old Trafford.
Williams terakhir bermain pada hari pertandingan musim 2020-2021 di hari terakhir di Wolves. Sementara itu United memiliki susunan lini tengah yang baik dengan Bruno Fernandes, Donny van de Beek, dan Christian Eriksen. Ten Hag bagaimanapun akan senang untuk menambah ke dalam skuadnya, dan salah satu pemain yang lincah adalah James Maddison dari Leicester. Maddison akan menawarkan persaingan serius kepada Bruno yang tampil buruk musim ini. Pemain Inggris itu bisa bermain di ketiga posisi di belakang striker dan unggul dalam menciptakan peluang. Berbakat secara teknis, Maddison akan sangat cocok dengan sistem position football milik Ten Hag. Ini harus dilihat apakah Dewan akan mengizinkan Ten Hag menghabiskan uang pada bulan Januari setelah boros pada musim panas yang mahal. United memiliki posisi lain yang harus dipikirkan, yaitu nomor 9, yaitu seorang striker, dan daripada mendatangkan seorang pemain nomor 10 lainnya.